Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Abdul Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan juga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan hidayah untuk bisa belajar bersama, ngaji bersama, ta'lim bersama, dakwah bersama dalam sebuah kitab yang kita pelajari saat ini, kitab Nasihat Diniyah wal Wasayal Imaniyah lil Imam Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Melanjutkan kajian sebelumnya, pembahasannya masih tetap pada pembahasan at-taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad melanjutkan, wa aktsir minal hamdi wa syukri lillahi ala ni'matil Islam. Fa innaha a'dhamun ni'ami wa akbaruha. Fa innallaha law a'ta ad-dunya bihadzafiriha abadan wa mana'ahu al-Islam lakana dzalika wabalan 'alaihi. Walau a'tahu al-Islam wa mana'ahu dunya lam yadurruhu dzalik. Li'anna al-awwala yamutu fayasiru ila an-nar wa hadha ats-tsani yamutu fayasiru ila al-jannah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyampaikan, dan perbanyaklah dari kalian itu untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan Islam. Tentu ini merupakan sebuah karunia yang besar, yang agung bagi kita semua. Karena hal itu adalah kenikmatan terbesar. Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia seisinya kepada seorang hamba, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya nikmat iman, nikmat Islam, maka sudah pasti segala macam kenikmatan yang diperolehnya itu adalah bencana baginya. Ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Abdul Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan terbesar di alam dunia ini yang kita rasakan saat ini adalah nikmatul Islam wa ni'matul iman, yang kemudian dilanjutkan dengan nikmat sehat. Kenapa? Karena sebagaimana sebelumnya yang sudah kita bahas, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala saat ini sampai nanti hari kiamat adalah agama Islam. Artinya, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam, untuk bisa mendapatkan karunia agama Islam, tentu adalah kenikmatan terbesar yang harus kita syukuri setiap waktu, setiap saat. Bahkan harus kita ucapkan hamdan wa syukran kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali sholat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan karunia kepada hamba hidayah Islam. Maka tolong Engkau jaga ya Allah hidayahmu ini sampai nanti hamba kembali pada Engkau ya Allah. Karena dalam prosesnya kehidupan ini kita tidak tahu fitnah apa yang akan datang kepada kita, ujian apa yang akan datang kepada kita. Mudah-mudahan segala macam ujian yang datang kepada kita tetap diberikan kenikmatan, kita tetap diberikan hidayah Islam. Jangan sampai ujian yang datang kepada kita membuat keislaman kita menjadi luntur, membuat keislaman kita bahkan sampai hilang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Selanjutnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad menjelaskan kenapa wa 'alaika walau a'tahu al-Islam wa mana'u ad-dunya lam yudurhu dzalik li'anna al-awwala yamutu fayasiru ila an-nar wa hadha tsani yamutu fayasiru ila al-jannah. Seandainya orang dikarunia kenikmatan Islam, tetapi dia tidak dikaruniai kenikmatan dunia sama sekali, maka ini bukanlah bencana baginya. Dan sebaliknya, orang yang diberikan dunia serta isinya, tetapi dia dicegah untuk masuk agama Islam, untuk mendapatkan hidayah Islam, sudah pasti orang yang kedua jikalau mati akan masuk ke dalam neraka. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk agama Islam, tapi dia dicegah dari urusan dunia, dia tidak diberi dunia bahkan sedikit pun, maka jikalau mati pasti akan masuk surga. Sedangkan yang kedua, permisalannya adalah orang yang diberikan dunia seisinya, tapi dia dicegah dari
agama Islam, dicegah dari hidayah untuk mendapatkan Islam, mendapatkan karunia Islam, sudah pasti akan meninggal dalam keadaan kafir, dan nerakalah yang akan menjadi tujuannya. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia. Artinya apa? Di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk memeluk agama Islam, untuk mendapatkan hidayah Islam, dan juga kebahagiaan untuk mendapatkan dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati hasanah, dan karuniakanlah kepada kami juga kebaikan di akhirat. Amal-amalnya yang dilakukan dunia diterima, sedekahnya diterima, salatnya diterima, puasanya diterima, zakatnya diterima, hajinya diterima. Bahkan dia juga mendapatkan syafaatul ulama dari Rasulullah SAW. Tentu ini adalah kebahagiaan yang diinginkan oleh setiap hamba di alam dunia ini. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Saking dahsyatnya doa ini, maka harus kita baca setiap selesai melaksanakan sholat. Simple, tetapi mengandung makna yang dalam, mengandung arti yang luas, mengandung sesuatu yang diharapkan oleh semua orang di alam dunia ini. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia, dia mendapatkan nurullah, cahaya Allah, hidayah Islam. Dia mendapatkan kenikmatan dunia. Di akhirat, dia mendapatkan kenikmatan yang tidak kalah dari dunia. Semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad melanjutkan, wa alaika alla tazalu khaifan wajilan min su'il khatimah. Fa innallaha mughallibul qulub. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wa fil hadithi sahih, walladzi la ilaha illa ghairu, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu 'alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fa yadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Al-hadits. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan kita sebuah nasihat, hendaknya engkau selalu merasa cemas dan takut untuk mengalami su'ul khatimah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan juga menyesatkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, salah satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, Allahumma ya mughallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati hamba untuk kepadamu. Ini merupakan doa yang begitu besar. Ini merupakan doa yang begitu kuat. Kita selalu mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita untuk tetap kepada agama Allah. Ujian apapun, agar Allah Subhanahu wa taala tetap memantapkan hati kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih, walladzi la ilaha illa ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fa yadkhuluha. Artinya, demi Allah Subhanahu wa taala, demi zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada orang dari kalian melakukan amalan penduduk surga. Maksudnya bagaimana? Dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Dia sholat, dia zakat, dia haji, dia sedekah, dia berbuat baik, dan segala macamnya. Sampai-sampai seakan-akan jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Kemudian telah didahului ketentuan kitab takdir, kemudian dia melakukan penduduk ahli neraka, maka dia pun memasukinya. Na'udzubillah. Dan juga ada
seseorang, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli jannah fa yadkhuluha. Dan ada juga orang yang melakukan perbuatan amal-amal orang ahli neraka. Dia melakukan semua perbuatan dosa kecuali syirik. Fa ya'malu bi'amali ahli jannah. Kemudian didahului olehnya takdir. Fa ya'malu bi'amali ahli jannah. Kemudian dia melaksanakan ibadah atau melaksanakan perbuatan ahli surga, yakni bertobat, beramal saleh, fa yadkhuluha. Maka dia bisa masuk ke dalam surga. Yang artinya adalah ada satu kondisi di mana orang itu berbuat baik. Kemudian takdir mendahuluinya untuk masuk ke dalam neraka, maka dia pun memasuk dalam neraka. Dan sebaliknya ada orang yang semasa hidupnya dia itu banyak sekali melakukan perbuatan dosa. Tetapi didahulunya oleh takdir untuk masuk surga. Kemudian dia melaksanakan amaliyah ahli surga, maka dia memasukinya. Dari hadis ini dapat bisa kita ambil kesimpulan bahwa bagaimanapun kondisi kita, janganlah kita terlalu bangga bagi orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan ahli surga. Dia sholat, dia zakat, dia puasa. Janganlah terlalu percaya diri, janganlah terlalu bangga bahwa dirinya akan masuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Dan begitu juga orang-orang yang melakukan perbuatan ahli neraka, dia melakukan perbuatan dosa, jangan terlalu bangga juga dan berkeyakinan bahwa nanti saya akan bertobat, insya Allah saya akan masuk surga. Belum tentu juga. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada kita di kemudian hari. Kita harus tetap menjaga keimanan kita, keislaman kita. Dengan cara apa? Yang sebelumnya sudah disampaikan dalam kitab Nasihat Diniyah dan sudah kita bahas. Hendaknya kita selalu menjaga ketakwaan kita, menjaga keislaman kita dengan perbanyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa? Dengan cara ini insya Allah orang tersebut bisa mati dalam keadaan Islam, bisa mati dalam keadaan iman. Tapi sekali lagi kuncinya adalah satu, kita harus tetap menjalankan perintah Allah. Dua, menjauhi larangannya. Tiga, kita tidak pernah terputus dari berdoa. Semoga kita diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita diberikan mati dalam keadaan membawa iman. Semoga kita mati masih dalam keadaan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang melaksanakan perbuatan ahli neraka, orang-orang yang melaksanakan perbuatan dosa, jangan berbangga-bangga juga dan meyakini bahwa kan saat ini saya sudah beragama Islam. Walaupun saat ini saya melakukan dosa, insya Allah saya nanti juga mati dalam keadaan Islam. Belum tentu juga. Untuk orang-orang yang melaksanakan perbuatan dosa, hendaknya kita segera bertaubat. Minta taubat, kita bermohon taubat pada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon ampun serta kita mohon agar tetap juga diberikan husnul khatimah. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, ma'asyiral hadirin. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga menjelaskan selanjutnya, wa fihi ghayatut tahwifi li ahli taqwa wal istiqamah fadlan an ahli tafriti wat takhliti. Wa kana ba'du salafus salih yaqul wallahi ma amina ahadun ala dinihi ayuslaba illa suliba. Wa qad kana as-salafus salih rahmatullah alaihim fi ghayatil khawfi min khatimati su' ma'a salahi a'malihim wa qillati dhunubihim hatta qala ba'duhum law uridu alayya al-maut 'ala al-islam bi babil hujrah wa syahada bi babid dar yani asy-syahada fi sabilillah lakhtartul mauta 'ala al-islam 'ala babil hujrah ala syahada 'ala babid dar li'anni la adri mal ladzi ya'ridu li qalbi fi ma bainal hujrah ila babid dar. Masyaallah, masyaallah. Sungguh luar biasa disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wa fihi ghayatut tahwifi li ahli taqwa wal istiqamah. Artinya merujuk kepada hadis yang tadi disampaikan
Walladzi la ilaha illa ghairuh. Dari awal sampai akhir, hadis tersebut itu membuat para orang-orang yang salafus soleh itu merisaukan ketakwaan dan kelurusan. Maksudnya bagaimana? Orang yang sudah melakukan amali ahli surga pun masih belum tentu bisa menjamin dirinya mati dalam keadaan Islam. Apalagi orang-orang yang suka lalai dalam urusan agama. Sudah tentu dia sangat sekali dikhawatirkan untuk mati dalam keadaan selain daripada agama Islam. Kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Khalid melanjutkan, dahulu para salafus soleh dengan kesalahan amal mereka dan sedikitnya dosa-dosa mereka, karena kehati-hatian mereka dalam bertindak, itu pun mereka masih merasa ketakutan mati dalam keadaan sul khatimah. Sampai-sampai salah satu dari mereka itu berkata, "Lau urido alayyal maut alal Islam bi babil hujra wa syahada bi badar." Seandainya ditawarkan kepadaku, ini ada orang as-salafus soleh mau meninggal, kemudian ditawarkan kepadanya, bagaimana kalau kamu mati? Ada dua pilihan. Satu, mati dalam keadaan Islam di kamar. Yang satu, mati dalam keadaan syahid di pintu. Sedangkan kita ketahui mati syahid termasuk adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Mati syahid itu seperti jihad fisabilillah dan juga berbagai macam, mungkin nanti kita akan bahas di kajian selanjutnya. Jadi ada seorang yang akan meninggal, posisi dia saat itu ada di kamar. Ada orang akan meninggal, posisi dia saat itu ada di kamar. Kemudian ditawarkan padanya, gini aja, kamu mati dalam keadaan Islam tapi posisinya di kamar. Kalau kamu milih mati di pintu rumah, pintu depan, kamu akan dianggap mati dalam keadaan jihad fisabilillah atau mati dalam keadaan syahid. Orang tersebut mengatakan, lakhtartul mauta alal Islam ala babil hujrah. Saya akan milih mati dalam keadaan Islam walaupun itu posisi di kamar, daripada saya harus milih mati syahid di pintu rumah. Kenapa? Saking khawatirnya, li'anni la adri malladhi ya'ridu li qalbi fima bainal hujrah ila babidar. Karena aku nggak tahu jarak antara aku dari kamar menuju pintu rumah itu barangkali bisa ada suatu keadaan merubah hatiku yang menyebabkan aku barangkali juga bukan mati dalam keadaan syahid, malah mati dalam keadaan ghairul Islam. Saking takutnya as-salafus soleh, orang-orang terdahulu, lebih baik dia mati dalam keadaan hanya beragama Islam dan mati dalam keadaan Islam di kamar daripada harus mati dalam keadaan syahid di pintu. Ini contoh yang begitu besar bagaimana as-salafus soleh takut sekali, hatinya itu berubah setiap detiknya, setiap menitnya. Bahkan dengan tawaran yang begitu agung seperti tadi di atas, mati dalam keadaan Islam di kamar, mati dalam keadaan syahid di pintu. Dia pun milih mati dalam keadaan Islam. Yang penting ada jaminan aku mati dalam keadaan Islam di kamar, khalas, cukup. Aku akan cukup meninggal atau mati dalam keadaan Islamnya sudah cukup bagiku. Karena saking khawatirnya keadaan hati itu berbolak-balik. Oleh karena itu, seperti yang tadi Al-Fakir sampaikan, ma'asyarul hadirin jamaah Majelis Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita janganlah bosan-bosan, satu, untuk melaksanakan semua perintah Allah. Kedua, menjauhi semua larangan Allah, dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya pun ada beberapa macam yang kemarin juga sudah kita bahas. Satu, kita diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'al akhir kalamina minad dunya gaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan jadikanlah akhir daripada kalimat yang kita ucapkan di dunia ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti redaksinya juga akan saya tulis di deskripsi insyaallah. Dan yang kedua, doa yang kedua adalah doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disunnahkan untuk selalu dibaca ketika akhir salat. Ya mughallibal qulub, wahai
zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku untuk tetap dalam keadaan agama Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dua doa tersebut sangat disunahkan untuk selalu kita baca, terlebih-lebih di waktu-waktu mustajab. Terlebih-lebih selesai kita melaksanakan sholat fardu. Yang mudah-mudahan dengan berkah doa tersebut dijabah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, dan puncaknya kita mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Abdul Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian takwa pada kali ini. Semoga apa yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala akhar li ba'di ikhwanihi wallahu alam bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.